Haleluya. Sungguh merupakan sebuah sukacita bagi saya pada hari ini boleh berjumpa lagi dengan seluruh rekan-rekan Opsir Bala Keselamatan, hamba-hamba Tuhan dan semua warga Bala Keselamatan di Indonesia. Pada hari ini kita kembali lagi melakukan perenungan firman Tuhan dengan tema kita menjadi bejana kekudusan dalam Kristus. Beberapa kali kita telah merenungkan sejumlah bagian firman Tuhan yang menegaskan betapa kita adalah bejana yang berharga di hadapan Tuhan. Dan juga kita telah diingatkan pentingnya untuk melihat diri kita secara khusus guna memastikan bahwa kita membutuhkan pemulihan atas bejana yang berharga itu. Bejana yang telah mengalami kerusakan perlu dipulihkan kembali. Dan di dalam 2 minggu terakhir kita sudah berbicara tentang kekekalan kita yang perlu mendapat jaminan di dalam Tuhan. Dan roh kita yang perlu dipulihkan dan dihubungkan dengan roh Allah sendiri. Dan hari ini secara khusus saya ingin mengajak kita untuk melihat aspek kebenaran itu. Dan sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, firman Allah yang hidup, standar kebenaran yang kekal. Kami datang kepadamu untuk memohon kiranya Engkau berkenan memberkati kami, menolong kami untuk mengerti firman-Mu. Bahkan kalau ada di antara kami yang membutuhkan pemulihan kehidupannya dibenarkan di hadapan Allah, kami berdoa kiranya hari ini firman-Mu berbicara secara khusus kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Saya percaya saudara masih ingat Yohanes 14 ayat yang ke-6 ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Ia menegaskan di situ, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Dan hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat kata kebenaran itu. Apakah yang dimaksud dengan kebenaran? Secara umum kebenaran dimaknai dengan conformity of meaning and truth and object, yaitu sebuah kesesuaian dari sebuah arti, makna, dan objek itu sendiri. Kalau saya mengatakan mobil itu putih, maka baru dapat dikatakan benar kalau benar-benar mobil yang saya katakan mobil itu putih adalah putih. Tetapi kalau saya mengatakan mobil itu putih sementara warnanya merah, maka itu bukanlah sebuah kebenaran. Tetapi dalam konteks Alkitab, kebenaran adalah firman Allah. Kebenaran adalah Taurat. Dan saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa ayat firman Tuhan. Kita mulai secara khusus dari Yohanes pasal 1. Kita selalu mendengarkan berita ini disampaikan dalam peristiwa Natal. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yesus disebutkan sebagai firman. Kemudian di dalam ayat yang ke-14 dari pasal yang sama dikatakan demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita pergi ke perjanjian lama, kita akan mendapati dalam Mazmur 19 sebagai contoh. Secara khusus Mazmur 19 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, "Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman." Dan di dalam Mazmur 119 secara khusus ayat yang 142 mengatakan demikian, "Keadilanmu adil untuk selamanya dan Tauratmu benar." Jadi saudara sekalian, bagaimana kita menghubungkan antara firman, kebenaran itu dengan Yesus Kristus sendiri? Firman, kebenaran dengan Yesus Kristus. Maka itu kita temukan di dalam Yohanes pasal 8. Dan nanti kita hubungkan bagaimana kita bisa mengalami pembenaran itu. Tapi kita temukan dulu atau maknai lebih dalam. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31 dan 32.
Sebetulnya perikopnya berbicara kebenaran yang memerdekakan. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Maka saudara-saudara sekalian, di dalam konteks kita yang diciptakan Allah dengan dibubuhi standar kebenaran. Tetapi karena kita telah jatuh di dalam dosa, maka standar kebenaran kita tidak lagi berbentuk kebenaran yang sesungguhnya. Saya pernah menyinggung, bercerita tentang ketika saya mencuri dan tidak seorang pun mengetahui bahwa saya telah mengambil uang ibu saya. Namun standar kebenaran dalam diri saya mengatakan itu salah. Dan itu berarti jikalau tidak ada sebuah proses atau sebuah cara untuk mengembalikan kita sebagai orang-orang yang benar atau dibenarkan, maka perjalanan hidup kita tidak heran dari waktu ke waktu kita akan selalu merasa bersalah. Dari waktu ke waktu kita akan selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang tidak selesai di dalam kehidupan kita. Dari waktu ke waktu tidak heran kalau kita terbeban sedemikian rupa. Bahkan itu sebabnya sedemikian banyak orang mengakhiri hidupnya. Karena dia tidak menemukan cara untuk menghubungkan kerinduan di dalam dirinya untuk hidup di dalam kebenaran, menghubungkannya dengan realita kehidupan. Tidak bisa terjadi. Dan itu sebabnya Yesus Kristus datang ke dalam dunia, menjadi kabar sukacita bagi kita. Sebab dialah kebenaran itu. Dan karena dia adalah kebenaran itu, standar kebenaran yang kekal itu, maka setiap orang yang tinggal di dalam dia, percaya kepadanya, kebenaran yang rusak di dalam hidupnya, itu dapat dipulihkan kembali. Itu sebabnya saudara sekalian, setiap orang yang percaya kepadanya akan disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara perhatikan di situ, itu adalah statementnya, pernyataannya, akan disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi kebenaran itu akan menjadi nyata ketika orang yang disebutkan sebagai anak-anak Allah, sebagai objek anak-anak Allah itu juga hidup seperti anak-anak Allah. Hidup berperilaku seperti anak-anak Allah. Sanggupkah kita melakukannya? Tentu tidak. Saya tidak bisa berperilaku dengan benar-benar sebagai anak Allah. Karena saya memiliki kecenderungan untuk selalu berjalan di luar kebenaran itu. Hanya memungkinkan terjadi jikalau kita dibenarkan. Jikalau kita yang salah ini dibenarkan. Dan itulah kabar gembira tentang Yesus Kristus bagi kita sekalian, saudara sekalian. Saya ingin mengajak kita untuk melihat dari janji Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 mengatakan, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan." Haleluya. Dengan Allah. Supaya di dalam Dia kita dipertemukan dengan Allah. Kita bisa jabat tangan dengan Allah kembali. Allah yang benar, yang tidak pernah bersalah. Tetapi ketika Adam jatuh di dalam dosa, maka Adamlah yang bersalah. Tetapi oleh Yesus Kristus, Adam yang kedua, pengorbanannya di atas kayu salib, dosa-dosa kita ditumpukan kepada Dia. Sehingga saudara sekalian, Dia memperdamaikan kita dengan Allah. Maka Allah memandang kita sebagai orang yang telah dibenarkan. Orang yang benar. Kita lihat lagi apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus, saudara sekalian. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Dikatakan demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, saya sedemikian dikagumkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Saya sedemikian dikagumkan oleh janji Allah ini bagi kita sekalian. Janji di mana
setiap orang yang percaya kepadanya, saudara dan saya, kehidupannya adalah kehidupan yang dibenarkan. Kenapa? Karena Kristus telah menanggung segala dosa kita di atas kayu salib. Itu sebabnya dengan demikian tegas Yesus mengatakan, tadi saya sudah membacakan bagi kita sekalian, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, saya kasih dalam nama Yesus Kristus, adakah di antara kita yang sedang mengalami tekanan, frustrasi sedemikian rupa karena dari waktu ke waktu kita merasa ada yang mengganjal, ada yang menyebabkan kita terus menunjuk kepada diri kita, salah, engkau tidak beres, ada sesuatu yang tidak selesai di dalam kehidupanmu. Saya ingin mengatakan Yesus telah menyelesaikannya bagi kita di atas kayu salib. Yesus telah mengerjakannya bagi kita. Seorang yang bersalah selalu harus mengalami penghukuman atau konsekuensi dari kesalahan itu. Seorang yang melakukan kejahatan harus memenuhi konsekuensi kejahatan itu. Dia harus dihukum. Dan setelah dihukum baru dia mengalami bebas dari konsekuensi kesalahan itu. Dan Kristus Yesus telah melakukannya bagi kita di atas bukit Golgota. Dan karya keselamatan di atas bukit itu, kematiannya di atas kayu salib, menyebabkan saudara dan saya dibenarkan. Syaratnya hanya satu, kita percaya kepadanya, kita terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kalau ada di antara kita pada hari ini, tadi saya mengatakan masih terbeban, ada sesuatu yang belum selesai dalam hidup kita, saudara mungkin sulit mengakuinya kepada siapa, dan saudara mungkin merasa saya tidak tahu, tapi ada sesuatu yang masih harus dibereskan di dalam hidup saya, menyebabkan saya tidak memiliki damai sejahtera. Itu namanya kita belum mengalami kebebasan itu. Datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus menjanjikan bahwa kebenaran itu, Dia sendiri akan memerdekakan kita, saudara dan saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menunjukkan kepada kami, Engkaulah kebenaran itu. Dan Engkaulah standar kebenaran yang kekal. Dan setiap orang yang datang kepada Tuhan mengalami pembenaran dalam hidupnya karena pekerjaan yang Engkau telah lakukan, mati di atas kayu salib bagi kami. Sehingga kalau ada di antara kami pada hari ini yang membutuhkan kuasa pembenaran itu, membutuhkan dosa-dosanya dibereskan, diampuni, datang kepada Tuhan dan meminta kepadamu demi nama Yesus Kristus, bebaskanlah mereka. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Teruslah berbicara kepada umat-Mu, kepada kami semua hamba-hamba-Mu. Dan kalau ada di antara saudara-saudara yang mendengarkan perenungan firman Tuhan ini, yang belum memiliki kepastian keselamatan itu, hamba berdoa demi nama Yesus Kristus, biarlah keselamatan itu dianugerahkan baginya. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, Sang kebenaran itu. Kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya.